baik itu Apple, Microsoft, atau Yahoo, hanya ada satu raksasa teknologi yang berkuasa dalam hal search engine, yaitu Google. Pasti sudah tidak terdengar asing lagi kan di telinga kalian? Google didirikan pada 4 September 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin saat mereka masih bersekolah di Universitas Stanford. Pada awalnya, Google adalah proyek penelitian mereka yang bertujuan untuk membuat mesin pencari yang lebih efektif daripada mesin pencarian pendahulunya, yaitu RC dan Altair. Namun, dengan waktu, Google telah berkembang menjadi perusahaan teknologi besar dan mesin pencarian paling populer di dunia saat ini. Google menjadi search engine terpopuler di seluruh dunia dan memiliki pangsa pasar sekitar 92% dari pasar mesin pencari global. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jumlah pengguna Google di seluruh dunia sangat besar. Google memainkan peran besar dalam perkembangan teknologi seperti mesin pencarian, pembelajaran mesin, dan perangkat lunak. Tanpa Google, perkembangan teknologi ini mungkin akan berbeda. Apa jadinya jika Google pingsan selama seminggu atau diretas oleh hacker? Jika itu terjadi, kepercayaan orang pada Google dan layanannya akan turun. Perusahaan teknologi seperti perusahaan aplikasi mobil bergantung pada Google untuk membantu mereka menjangkau target pasar mereka dan mempromosikan produk mereka. Bisnis yang bergantung pada Google AdWords atau Google Analytics akan mengalami kerugian karena tidak mampu mengakses informasi penting tentang pelanggan dan strategi pemasaran. Bagi perusahaan yang beriklan di Google, tanpa Google Ads, layanan periklanan, beberapa perusahaan tidak akan tahu di mana posisi mereka dengan penjualan iklan. Tanpa Google, orang-orang akan kesulitan menemukan informasi di internet, karena mesin pencarian lain mungkin tidak mampu memberikan hasil yang sama baiknya seperti Google. Dan juga YouTuber akan kehilangan viewernya dan juga kehilangan pendapatan untuk sementara. Kemungkinan penonton Netflix dan Amazon Prime akan meningkat. Sebenarnya masih ada beberapa alat search engine selain Google seperti Bing. Bing adalah mesin pencarian yang dikembangkan oleh Microsoft dan sering digunakan sebagai alat alternatif untuk Google. Lalu Baidu, alat searching ini sangat populer di Cina yang menawarkan layanan yang serupa dengan Google, termasuk pencarian web, gambar, dan video. Wolfram Alpha mesin pencarian yang berfokus pada penyediaan informasi dan fakta dalam bentuk matematika dan ilmu. Qwen adalah mesin pencarian yang menekan privasi dan memiliki basis data yang luas dari web, gambar, dan media sosial. Yandex adalah mesin pencarian terbesar di Rusia. Didirikan pada tahun 1997 oleh Arkady Volos dan Ilya Segalovic yang berbasis di Moskow, Rusia. Yandex memulai operasinya sebagai mesin pencarian web dan sekarang menawarkan beragam layanan internet, termasuk email, alat daring, layanan periklanan, dan lainnya. Dan masih ada beberapa lain lagi. Silahkan kamu cari sendiri ya. Jika semua orang akan pindah menggunakan Baidu atau Qwen, bisa jadi sistem tersebut akan ada crash karena membutuhkan kapasitas server yang lebih besar untuk menangani miliaran data pengguna. Dapat dipahami bahwa Google kemungkinan memiliki ribuan server dan petabit data storage yang digunakan berbagai layanan mereka, seperti mesin pencarian Google, YouTube, Google Drive, dan banyak lainnya. Kita kembali ke topik utama lagi. Jika Google offline atau diretas, Google harus menghabiskan banyak waktu, uang, dan upaya untuk memulihkan kredibilitasnya. Tapi tenang, Google pasti akan bertindak lebih cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dan Google juga memiliki tim pemburu bug bounty yang mencari bug dan celah yang dapat dieksploitasi. Google memiliki akses ke beberapa karyawan terbaik dan tercerdas. Banyak dari pemburu bug ini adalah mantan peretas dan dibayar mahal untuk pekerjaan ini.
Dari Indonesia juga ada loh yang sudah berhasil menemukan salah satu celah atau bug sistem Google. Dia adalah Nosa Sandi Prasetyo dari kota Pasuruan, Jawa Timur, dan dia dihadiahi uang sebesar $7.500 atau setara Rp113.475.000. Hadiah itu resmi diberi oleh Google loh. Hebat kan? Google terus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk memastikan bahwa layanan berfungsi dengan baik dan menangani banyak permintaan pada saat yang sama. Mereka juga terus memperluas kapasitas mereka untuk mengatasi tuntutan kenaikan pengguna internet dan aplikasi yang semakin tinggi. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share.